Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nana Cahyana dari jurusan Teknik Sipil PTB tahun 2017. Hari ini kita akan membahas tentang modul dasar konstruksi bangunan, di mana saya akan membahas tentang bab 1 dengan judul struktur dan bagian-bagian konstruksi pada bangunan sipil. Selanjutnya, di sini ada peta konsep ada 6 bab dan saya sendiri akan membahas pada bagian bab 1, struktur dan bagian-bagian konstruksi pada bangunan sipil. Selanjutnya di sini ada konstruksi gedung, ada terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Seperti yang kita ketahui, struktur bagian atas itu sendiri ada kolom, balok, dinding, atap. Dan struktur bagian bawah sendiri ada fondasi dan plat lantai. Selanjutnya, konstruksi gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sehingga atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air yang berfungsi sebagai tempat hunian, kegiatan maupun usaha bagi manusia dan lainnya. Struktur bagian atas terdiri dari kolom, balok, dinding, dan atap. Kolom adalah elemen vertikal yang berfungsi untuk mendukung beban struktur di atasnya seperti lantai atap atau beban lainnya. Kolom itu yang posisinya berdiri ya, menjulang ke atas berdiri, itu kolom. Selanjutnya ada balok, adalah posisi horizontal dalam bangunan yang digunakan untuk mendukung beban vertikal dan horizontal di atasnya. Terus selanjutnya ada dinding, elemen utama dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya ada atap, bagian paling atas dari sebuah bangunan untuk terhindar dari panas dan hujan. Misalnya. Selanjutnya, ini adalah contoh daripada gambar dinding dan atap. Ada kolom, ada dinding, ada atap yang terbuat dari baja ringan. Selanjutnya, pengertian bagi struktur bagian bawah ada pondasi dan plat lantai. Pondasi adalah bagian bangunan yang fungsinya sangat vital atau sangat penting ya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya bila mana tidak ada pondasi maka bangunan bisa saja terjadi resiko ambruk atau amblas. Pondasi adalah bagian bangunan yang vital atau penting bagian ini berada di bagian paling dasar bangunan dan tidak akan terlihat setelah bangunan selesai. Itu betul sekali biasanya bangunan ketika sudah selesai jelas fondasi tidak akan terlihat karena tertutup oleh plat lantai dan bangunan di atasnya. Selanjutnya ada plat lantai adalah elemen utama dalam konstruksi bangunan yang membentuk lantai antar tingkat atau lintai di dalam suatu struktur. Kita ke konstruksi jalan setelah tadi selesai. Bagian pertama ada konstruksi jalan. Ini ada berdasarkan fungsinya, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Dan semuanya dibagi menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Ini ada berdasarkan kelasnya, ada jalan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kita lanjutkan. Pertama ada definisi jalan. Ya, pasti semuanya orang tahu lah apa itu jalan. Infrastruktur fisik yang digunakan untuk pergerakan orang, kendaraan bermotor, dan kendaraan non-motor, bahkan apapun, sepeda, atau apapun lah di atas, bisa truk, bisa bus, dan lain sebagainya. Dan di sini ada klasifikasi jalan merupakan aspek penting yang pertama kali harus diidentifikasi sebelum melakukan perancangan jalan. Karena kriteria desain atau rencana jalan yang ditentukan dari standar desain ditentukan oleh klasifikasi jalan dan rencana. Selanjutnya, pengertian jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004. Jalan arteri adalah jalan umum yang dapat digunakan oleh kendaraan angkutan. Jalan arteri memiliki jarak perjalanan yang jauh, kecepatan yang tinggi, dan adanya pembatas. Selanjutnya ada
Undang-Undang Nomor 38 sama dengan yang pertama adalah jalan kolektor adalah jalan umum yang digunakan untuk kendaraan angkutan pembagi atau pengumpul. Ciri-cirinya adalah kecepatan kendaraan sedang, pembatas pada jalan masuk. Selanjutnya yang ketiga adalah jalan lokal, adalah jalan yang umum ditujukan untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri-ciri adalah jarak perjalanan dekat, kecepatan kendaraan rendah, dan pembatas pada jalan masuk. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 diibaratkan misalkan adalah jalan pantura, nomor 3 adalah jalan pedesaan, seperti itu. Kita lanjut, ada pengertian jalan menurut kelasnya, seperti yang tadi sudah di bagan ditunjukkan. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Di sini yang membedakan spesifik adalah lebar jalan itu sendiri dan batas maksimal berat penggunaan jalan tersebut. Misal di sini di jalan kelas 1 dengan maksimal bobot 10 ton, dengan jalan kelas 2 dengan maksimal bobot 8 ton. Dengan kelas 1 di mana jarak lebarnya ada 2.500 mm atau 2,5 meter, sedangkan jalan kelas 3 adalah 2,1 meter. Kita lanjutkan. Konstruksi jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Bahwasanya konstruksi jembatan itu adalah hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas daripada jalan itu sendiri. Kita lanjutkan. Ini adalah tipe-tipe jembatan. Ada terus bridge, ada beam bridge, ada arch bridge, ada cable stay bridge, ada suspension bridge. Kalau tidak salah, jembatan yang model nomor 4 dan 5 biasanya digunakan di Indonesia untuk jarak-jarak menengah ke atas. Selanjutnya, struktur dan bagian-bagian jembatan. Yang pertama ada bagian struktur atas, ada struktur bawah. Struktur atas terdiri dari gelagar induk, gelagar melintang, plat lantai, peletakan. Bawah terdiri dari fondasi, sama seperti bangunan, abmen, dan pilar. Selanjutnya, ini adalah gambar struktur bagian-bagian jembatan. Ada lantai jembatan, ada gelagar plat, ada abmen sebelah kiri bawah, ada telapak atau tiang pancang, dan lainnya. Di sini sangat jelas sekali ya, ada keterangannya juga soalnya. Selanjutnya bagian struktur atas di sini ada gelagar induk, ada juga dikenal juga sebagai gelagar utama, namanya juga induk ya, jelas gelagar utama. Fungsi dari gelagar induk adalah menahan beban langsung dari kendaraan. Gelagar induk sejajar dengan aliran sungai dan memanjang searah dengan jembatan. Ada gelagar melintang nomor 2, dikenal juga sebagai diafragma. Fungsi dari diafragma adalah mengikat beberapa balak gelagar utama induk, sehingga pergeseran antara gelagar induk dapat sehingga diafragma diletakkan di melintang arah jembatan. Selanjutnya ada plat lantai. Jembatan adalah elemen struktural yang membentuk permukaan berjalan pada jembatan. Artinya alas jembatannya atau tempat kita berjalan di atas jembatan. Selanjutnya ada peletakan jembatan adalah elemen atau komponen yang mendukung dan menghubungkan jembatan dengan fondasi atau tanah di kedua sisinya. Selanjutnya ada plat injak atau komponen khusus yang digunakan pada jembatan, terutama pada jembatan yang memiliki lalu lintas berat. Selanjutnya ada bagian struktur bawah jembatan, ada fondasi. Menerima beban tersebut nanti diseluruhkan ke tanah dasar. Jadi intinya fondasi itu sama ya, penting juga sama kayak fondasi dalam sebuah bangunan. Abmen adalah struktur pendukung pada jembatan yang berfungsi untuk menopang dan menjaga stabilitas jembatan pada ujung-ujungnya. Yang ada pilar adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi sebagai penyangga utama pada jembatan. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada irigasi, konstruksi irigasi. Kita lanjutkan ke konstruksi irigasi. Sistem saluran yang dirancang khusus untuk mengalirkan air ke lahan pertanian atau area yang membutuhkan irigasi.
Tujuan dari saluran irigasi adalah untuk menyediakan air dengan cara yang terorganisir dan terkontrol ke tanaman guna memenuhi kebutuhan. Di sini ada klasifikasi irigasi. Yang pertama ada jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier. Selanjutnya ada struktur dan bagian-bagian irigasi. Ada bangunan utama, bangunan pengatur, bangunan pelengkap, dan saluran irigasi. Bangunan utama di sini ada gambarnya juga. Ada bangunan pelimpah. Nah, di sini yang 10 bagian itu adalah bagian daripada bangunan utama. Ada kolam olak dan peredam energi, ada pintu kuras, ada bangunan pengambilan utama dan pintu pengambilan, ada saluran ukur, bangunan ukur, kantong lumpur, pintu bilas, sayap bending, dan tanggul sungai. Selanjutnya di sini tipe-tipe bangunan utama. Ini adalah 4 tipe yang tadi 10 atau jenisnya adalah ada bendung atau bendung gerak, ada pengambilan bebas, ada stasiun pompa, dan ada waduk atau embung. Embung itu banyak sekali ya di Indonesia, apalagi banyak sekali embung-embung besar yang baru saja dibangun. Selanjutnya, bangunan pengatur. Bangunan pengatur merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengatur pembagian air antara 2 atau lebih daerah layanan. Bangunan pengatur dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan pengelolaan layanan, yaitu bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap, bangunan individu, dan box tersier. Selanjutnya ada bangunan pelengkap. Di sini ada talang, siphon, bangunan kijun, gorong-gorong, terowongan, bangunan pelimpah, jalan, dan jembatan. Mungkin yang paling familiar terlihat adalah gorong-gorong dan bangunan terjun. Selanjutnya ada saluran irigasi. Di sini saluran pembawa, di sini ada gambarnya juga. Saluran pembawa merupakan sarana jaringan irigasi untuk mengalirkan air irigasi terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder. Bisa dilihat di gambarnya. Terusnya ada saluran pembuang, berfungsi membuang kelebihan air di lokasi sawah akibat tingginya curah hujan. Atau biasanya saluran pembuang juga ada di bendungan. Biasanya di mana ada pintu air tetap mengalir, di mana seharusnya air itu mengalir. Selanjutnya, oh ternyata selesai. Jadi materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan nanti akan saya share di YouTube dan akan saya share linknya. Serta saya cantumkan di modulnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.